Yang keempat ada laporan operasional atau LO. Dan yang kelima ada laporan arus kas atau LAK. Yang keenam laporan perubahan ekuitas atau LPE. Dan yang ketujuh ada laporan atas laporan keuangan CALK. Dasar hukum pelaporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara. Dan yang kedua, Undang-Undang Bidang Keuangan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Yang keempat, ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah. Yang kelima, ada peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah. Dan yang keenam, peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah. Asumsi dasar pelaporan keuangan pemerintah daerah. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan yang dapat diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu terbukti agar kebijakan alokasi dapat diterapkan. Asumsi-asumsi tersebut menurut konseptual akuntansi pemerintahan antara lain, yaitu yang pertama asumsi kemandirian entitas. Berarti bahwa entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai satuan yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antara unit pemerintah daerah dalam laporan keuangan. Yang kedua, ada asumsi kesinambungan entitas, yaitu laporan keuangan Pemda disusun dengan asumsi bahwa Pemda akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi. Dan yang ketiga, ada asumsi keterpurukan dalam satuan uang atau monetary measurement, yaitu laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan setiap kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang sehingga memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Jessy. Selanjutnya itu karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari 5. Yang pertama yaitu relevan. Agar informasi laporan keuangan bermanfaat, maka laporan keuangan tersebut dari relevan untuk para penerima atau pengguna dalam hal mengambil suatu keputusan. Yang kedua ada bila terjadi suatu penundaan yang tidak semestinya di dalam laporan keuangan, maka informasi yang dihasilkan pun akan kehilangan tingkat relevansinya. Yang ketiga dapat dibandingkan. Para pengguna informasi harus mampu membandingkan laporan keuangan perusahaan antara periodenya agar bisa mengidentifikasi adanya kecenderungan posisi dan juga kinerja keuangan. Yang keempat dapat dipahami. Agar laporan keuangan bisa dipahami dengan baik, maka pengguna dianggap sudah mempunyai pengetahuan yang memadai terkait kegiatan ekonomi dan bisnis serta asumsi dan juga konsep yang menjadi dasar laporan keuangan. Yang terakhir, materialitas. Suatu tolak ukur apakah suatu informasi bisa dianggap relevan atau tidak. Selanjutnya itu prinsip akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Prinsip akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar. Penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya serta penerapan keuangan dalam menangani laporan keuangan yang disajikan. Ada 8 prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah.
Selanjutnya periodisitas. Kegiatan akuntansi dan laporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya dimilikinya dapat ditentukan. Selanjutnya konsistensi. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Selanjutnya pengungkapan lengkap. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada web lembar buka. Laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Yang terakhir yaitu penyajian wajar. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca pecah, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya itu jenis laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam penyusunan standar akuntansi pemerintahan nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan disebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah terdiri dari 9 jenis. Yang pertama itu laporan pelaksanaan anggaran atau disebut report, terdiri atas laporan realisasi anggaran (LRA) dan laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL. Yang kedua laporan finansial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Safina. Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan alat jenis laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu terdapat kaitan antara laporan realisasi anggaran atau LRA dan laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL seperti berikut. Yang pertama itu adalah laporan realisasi anggaran, dan yang kedua adalah laporan perubahan SAL. Misalkan diperoleh saldo total pendapatan LRA sebesar 6.080 dan belanja 3.760, maka dapat dihitung surplus LRA sebesar 2.320. Jika pembiayaan neto yaitu penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp300, maka diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran tahun belanja sebesar 2020. Silakan berjalan. Ini akan masuk ke dalam LPSAL sebagai penambahan saldo awal SAL sebesar 450 sehingga diperoleh SAL akhir sebesar 2.470. Selanjutnya hubungan antara LO, LPE, dan neraca. Ini ada tabel laporan perubahan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Pada laporan pelaksanaan finansial terdapat keterkaitan antara laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas atau LPE, dan neraca seperti pada gambar di atas. Penjelasan atas gambar di atas adalah misalkan dalam LO diketahui total pendapatan LO sebesar 6.020 dan beban 3.400, maka dapat diperoleh surplus LO sebesar 2.620. Surplus LO ini akan masuk ke dalam laporan perubahan ekuitas sebagai penambah ekuitas awal sebesar Rp50 sehingga diperoleh ekuitas akhir sebesar 2.670. Ekuitas akhir ini akan menjadi bagian dari neraca laporan arus kas, juga mempunyai keterkaitan dengan LRA dan neraca. Saldo kas dalam LRA harus sama dengan saldo silpa dalam LRA dan saldo kas yang ada di akun aset neraca. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang belum jelas